Ya, Gimana? ada something happen di mana gue Oke. lagi produksian, ada satu aset dari klien yang nilainya ratusan juta itu hancur karena tim gue. Hancur. Iya. Jadi posisinya gue harus ganti rugi sebesar 150 plus. Terus bensin mobil 15 sebulan. Oke. Terus apa lagi ya? Base lagi ya? Apa sih? Apa lagi? Apa sayang? Tolong dibantu ini. Eh, Oh, Kak. oh iya. Cewek gue yang high maintenance. Welcome back to Reminds Room. Gue hari ini kedatangan orang yang sangat suhu di social media. Ampun. Siapa? Sangat eksis di social media. Mungkin kalian tahu Urofi. Hai. Halo. Apa kabar? Halo juga Halo, halo. teman-teman. Yes. Oke, gue tuh penasaran banget langsung aja ya. Kayak lu tuh perjalanan menjadi seorang konten kreator tuh gimana? Oke, ini langsung to the point banget sih. Yes, Oke. banget. Sebelumnya mungkin kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama gue Urofi. Gue merupakan filmmaker dan juga content creator. Gue adalah orang yang berangkat dari bikin konten tentang tutorial videografi. Oke. Jadi 2020 bahkan 2017 dulu sempat masuk ke YouTube. Cuman gue 2018 hilang-hilangan. 17 tuh berarti lu umur berapa? Gue waktu masih berapa ya? 17 tahun kayaknya. 17 tahun, tapi Iya. lu berarti 17 tahun dan mau ngulik otodidak. Otodidak, nggak ada Otodidak. akademik sama sekali. Oke, otodidak Iya. videografi gitu. Iya. Oke. Itu awalnya Dan- bekerja atau iseng-iseng? Iseng-iseng aja bikin konten Oke. di YouTube, terus sempat viral. Nah dari Apa situ yang dibikin? tutorial bikin hyperlapse tanpa tripod. Oh. Yang mana waktu itu banyak banget yang nge-demand. Tapi akhirnya gue bikin, videonya rame banget. Gue ngerasa dengan ada video satu rame, gue langsung mikir kayak udahlah gue nggak usah posting lagi. Caranya Akhirnya gue gimana ngilang tuh? dong. Caranya gimana tuh pakai hyperlapse tanpa tripod? Itu kalau misalnya ngomongin teknisnya, Iya. itu pokoknya foto-foto biasa. Yang penting kita pertahanin secara grid lines kameranya. Itu bahasa teknis lah pokoknya. Yeah. Terus di-stabilize pakai Adobe After Effects software-nya. Yes. Nah itu caranya sempat rame banget. Cuman karena gue terlena, gue ngilang tuh sampai 2020. TikTok mulai naik. Gue akhirnya bikin Oke. ngeinisiasi konten tutorial videografi di TikTok. Oke, wait. Itu yang Kenapa pertama kali. terlena dan menghilang? Karena gue ngerasa AdSense-nya udah cukup untuk bikin gue kaya saat itu. Iya. Oke. Jadi faktor yang di situ adalah masih ngelihat money banget. Oke. Iya, di saat gua ya harusnya ngedein potensinya lagi lah gitu kan. Akhirnya ya udah di TikTok mulai lagi dengan penyesalan, kayaknya kalau misalkan gua bikin angin-anginan bakal hilang lagi nih. Apa lo waktu itu ngerasa puas berarti? Ngerasa puas, itu salahnya Kayaknya di cukup situ. deh gue gitu. Iya. Sempet pingin yang lain nggak ngelakuin apa gitu? Gua tadinya pengen jadi diplomat. Iya. Lulus SMA, pengen SNMPTN masuk ke hubungan internasional. Tapi nggak dapet, ya udah masuknya ke ilmu komunikasi. Oke. And then ya gue tahu karena gue passion di videografi, TikTok gue tahu lagi naik-naiknya, gue Yeah. iseng bikin Oke. konten pertama terkait hyperlapse juga. Oke. Setelah Baru gue dong. upload, and Baru then dong ya. itu rame banget tiba-tiba, Iya. 1 juta views dalam 1 hari. Wah dari situ gue langsung komitmen. Kayaknya kalau misalkan gue posting 1 hari sekali, oke nih. Akhirnya gue komitmen di situ. Gitu. Itu lo bisa bilang passion lo atau? Passion sih. Gue yang pertama gue cukup suka ngonten karena itu gue sharing sama banyak orang. Oke. Di sisi lain gue jadi dikenal banyak orang. Oke. Nah, dan yang ketiga yang emang asik adalah makin banyak revenue stream alias sumber pemasukan. Ya. Karena dengan jadi content creator itu bisa dari macam-macam pemasukannya, mulai dari endorsement. Yes. Terus kalau misalnya lo edukator, lo bisa webinar, bisa coaching, bisa bikin kelas online. Terus kalau di konteks gue, spesialisasi gue di videografi, gue bikin production house. Oke. Ya, karena gue punya audiens juga, gue punya tas merchandise, ada namanya Urfan Oke. sama The Earth, dan sangat amat banyak possibilities kalau misalkan lu punya masa, punya audiens untuk ngemonetisasi dari berbagai sisi, gitu sih. Setuju nggak? Oke. Setuju. Oh, setuju Yoi. banget. Setuju. Pernah kalau gue. Iya, udah legend dia mah. Oke. Apa yang ini kan lo ngomongin hal ini kan udah kayak apa ya? Lo udah menemukan lah metodenya gitu. Iya. Downside-nya apa sih? Ada nggak? Downside-nya, lu jadi nggak bisa fokus kuliah. Untuk gue yang masih Right. kuliahan, gitu. Jadi ketika lu sebagai mahasiswa atau pelajar akademik yang emang udah komitmen, gue tuh kebetulan emang komitmen pengen jadi akademisi tadinya. Nah setelah Nggak salah. emang kebetulan pecah telurnya di bidang yang emang non akademik banget, ya gue akhirnya ya udah lanjutin di yang emang kebetulan udah pecah telur. Nah dari situ struggle-nya di gimana caranya manage waktu antara gue di akademik, di konteks gue kuliah dan di karir gue. Nah itu aja sih.
Sebenarnya kalau misalnya untuk beberapa orang mungkin ada big deal, cuman untuk gua yang paling enggak bisa lulus kuliah S1 itu jadi berat bagi gua. Gitu sih. Oke. Lu downside-nya. masih mau mencari hal lain kah? Kenapa lo masih mau mengakademik ini? Kenapa lo masih menurut lo ini penting? Gua setuju sama salah satu quotes dari Bung Ferry Irwandi, lu tahu? Nah, bahwa ketika dunia digital tuh sangat amat volatile. Ya. Dan bisa jadi ada suatu saat nanti tiba-tiba ada krisis, tiba-tiba ada ini, dan the only hal yang bikin lu legit adalah pendidikan. Ya. Gitu. Jadi gue mikir the worst case dari zaman gue, apalagi gue ibaratnya bisa menghasilkan dari dunia digital. Jadi ya udah, gue tetap nyiapin paling enggak S1 deh. Kalau misalnya bisa S2 ya udah gue sikat S2 dan tetap ngelakuin hal yang gue lakuin sekarang, yaitu di dunia digital. Iya, gitu. lo jaga-jaga lah. Jaga-jaga. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba miskin kan susah. Benar, jadi udah pegangan yang lain. Oke, nih gue lihat nih kalau dari liat konten TikTok lo, apa gimana cara lo menemukan ciri khas lo? Ciri khas, ini menarik sih tentang ciri khas karena gue ngerasa nggak semua orang bisa nunjukin sisi autentik dari diri mereka. Setuju? Setuju, karena lo juga harus jujur sama karya lo kan. Nah, biasanya ada beberapa halangan sih. Contohnya kayak mereka tuh takut nunjukin true color mereka karena jaga image. Yes. Atau mungkin mereka punya masa lalu yang kelam jadi nggak pengen takut nunjukin ya kan. Atau punya alter ego dan macem-macem. Cuman lagi-lagi paling nggak lu bisa nunjukin personality lu di sosial media. Di konteks lu harus beda daripada yang lain. Terutama dibanding mereka-mereka yang main di niche yang sama kayak lu. Jadi ketika emang kita udah bikin konten di suatu topik tertentu, ya paling nggak kita jadi yang beda. Kalau misalkan nggak bisa jadi yang pertama, nggak bisa jadi yang paling terbaik, jadilah yang paling beda. Gitu. Oke. Ketika orang nih mau mencari, kan ada orang yang oke gue harus beda apa segala, tapi itu jadinya kayak trying too hard. Iya. Sering gak sih lo nemu orang kayak Kerasa. Feels off banget gak sih? Iya gitu. Itu mungkin ada gak sih kayak lo tips untuk orang-orang di sana yang kayak belum menemukan itu gitu? Gak ada salahnya untuk kelihatan kayak masih belajar atau kelihatan maksa. Karena kalau misalnya emang niatnya baik, pengen beda, ya pasti lama kelamaan bakal kerasa tuh. Bakal learning curve-nya bakal makin bagus. Karena gue juga adalah orang yang berangkat dari yang kelihatannya fake. Kalau misalkan ya, lu pada waktu buka konten YouTube gue yang lama, terutama TikTok juga 2020-2021, gue mau ngomong depan kamera tuh kayak gini. Guys, ini dia tips cara pakai reflektor. Oke, belum kayak luas. Orang mabuk. Belum luas. Nggak kayak sekarang. Nah, ini dia guys, cara pakai reflektor. Nah, itu udah beda banget kan. Jadi nggak apa-apa karena itu jadi learning curve selama niat si kreator tuh adalah tulus gitu loh. Untuk pengen sharing-sharing, cuman ya ibaratnya mereka belum begitu jago untuk ngebangun personality-nya mereka di sosial media. Oke. Gitu. Gue jadi penasaran. Ini ngomongin agak out of topic dikit. Orang tua lo nggak apa-apa lo jadi content creator? Awalnya susah sih, terutama Gimana? di tukang video. Kayak mereka bilang gue udah jadi tukang video aja sono, buka di pinggir jalan gitu. Cuman pas dia tahu, pas gue buka mutasi rekening, dari situ mereka langsung sadar bahwa menghasilkan. Hebat. Oke, jadi dibuktiin penasaran lah. lagi. Pekerjaan apa atau mungkin hasil pendapatan apa? Bukan apa sih, kayak project apa yang lo wow, gue dapat segini nih. Oke. Waktu gue endorsement lagi-lagi. Jadi gue di production house, gue masih receh lah, nggak kayak titik 9. Cuman waktu endorsement sama salah satu brand smartphone itu gue bisa spill seharga Honda Jazz. Ancur. Iya, itu gue kaget banget. Untuk gue yang masih bocil banget ya. Jadi umur berapa? Umur waktu itu waktu 18. Hebat. 18 ya, kurang tahun. lebih. Dan itu kaget banget, berasa kayak OKB tau gak sih? Ngerti. Cuman untungnya lagi rame-ramenya investasi, saham, kripto, jadinya gue menahan diri dan gue banyak nabung di situ. Untungnya saat itu. Kalau misalkan gue nggak begitu educated secara finansial, mungkin gue udah beli apa yang aneh-aneh sih. Kayak bukan educated doang ya menurut gue. Mental lo juga harus siap sih. Mungkin, ya gue setuju banget. Dan ketika lo udah dapet nih, kita bilang rezeki ya, itu tuh pasti berarti mental lo tuh udah siap sebenarnya di situ. Semoga ya. Jadi otak-otaknya udah nerima cuan gede gitu ya. Tapi gue cukup setuju sih. Ada beberapa isu yang kayak ketika orang A dan B dari latar belakang ekonomi berbeda, nerima uang 1 miliar, ada yang jadi 2 miliar, ada yang jadi habis. Iya, itu. Itu dia. Susah Maintain duit tuh susah emang. Iya. Oke. Lo pernah bikin TikTok replay 2021? Yes. Tell me about it.
TikTok Replay 2021 itu salah satu proyek terbesar yang pernah gue garap seumur hidup. Oke, kenapa? Itu digarap dalam jangka waktu 5 bulan, full brainstorming sama tim. Dan semua yang terlibat tuh total 150 orang. Dan gue cuman bertiga doang basically. Gue sama Dims the Meat Guy sama Ibnu Wardani. Jadi waktu itu benar-benar panas mati-matian banget. Pas pre-production terutama, pas gue lagi nge-compile apa sih tren yang happen di tahun 2021. Oke. Dan dari situ gue ngelakuin riset ada kali sekitar 1 bulan. Jadi dengan gue buka-buka hashtag, terus gue buka-buka semua konten-konten kreator, gimana caranya gue bisa masukin tren-tren yang relevan dengan kreator-kreator yang relevan. Dan itu makan waktu 1 bulan. Oke, itu nyari benang merah, nyari Benang apa yang merah, beda. semuanya gitu ya? itu gue pikirin dan gimana caranya biar adil. Karena yang kalau gue lihat di YouTube Rewind, mereka tuh sering di komen, ini mah circle rewind, bla 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 gitu kan. 2021 untungnya itu isu nggak keluar sama sekali. Karena gue basically kalau misalnya ada yang komen ini circle replay, circle TikTok nih, lu makan tuh circle, orang dari Bali, dari Papua datang. Gimana mau dibilang circle kan? Itu terkait isu talentnya, kreatornya. Terus mulai pas syuting kita semua self funding, masing-masing sekitar 80 juta. Ya. Untuk gue waktu itu umuran 18 tahun itu berat loh. Untuk project yang gue nggak tahu returnnya kayak gimana. Jadi udah masing-masing keluar 80 juta sambil cari sponsor tambahan buat ngebantu finansial dari projectnya. Akhirnya semua dapat syuting 4 hari dan sangat amat banyak kekacauan balauan. Karena kita bertiga itu nggak begitu experience di konteks bisnis, managerial things. Iya, manajerial dan produser terutama kan, apalagi di produksi. Jadi banyak banget berdarah-darahnya, pengambilan keputusan yang salah, makan kru lah, itu wah berantakan banget dah. Jadi ibaratnya kita keluar 80 juta masing-masing self funding, masih ada nambah lagi di luar. Jadi kalau gue total mungkin bisa keluar 100 juta lebih lah. Waktu saat itu. Nah, itu secara finansialnya, cuman pas lagi post production itu sangat amat happy menurut gue. Karena semua timnya tuh sangat willing buat kerja sama, sangat amat semangat buat ngegarap ngegarap karyanya itu sendiri. Dan pas lagi hasilnya tuh jadi, mereka semua pada antusias dan mereka nggak dibayar sama sekali. Itu spirit yang emang gue senang banget. Ibaratnya gue self funding dan mereka nggak mau dibayar gitu loh. Kecuali kru-krunya. Dari ini? Yang gue pelajarin adalah ketika lu punya passion di konteks project, sikat aja. Karena dari situ return yang gue dapat adalah experience gue, pengalaman ngomong sama orang, apalagi untuk gue yang masih bocil banget saat itu sangat berharga sih. Dan impactnya ke branding gue juga sangat bagus. Karena setelah replay, orang ya, melihat. Semenjak 2022, itu endorsement bener-bener ibaratnya kacau gitu loh. Jadi returnnya sangat amat berasa, tapi secara brand entity lah, gue sebagai Urofi gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Berarti lo waktu kemarin pandemi gak kerasa ada down moments gak sih? Karena gue posisinya berangkat dari 0, RP 0 tabungan gue. Jadi gak begitu berasa, mungkin yang berasa adalah orang tua gue. Tapi orang tua gue karena basisnya PNS kayaknya masih stabil-stabil aja. Dan disitulah gue ngerasa itu privilege gue pas lagi starting adalah mereka berasal dari aparatur sipil gitu loh, yang mana secara finansial gak bakal terpengaruh begitu banyak. Dan gue bisa punya banyak hal untuk nge-explore gitu. Di konteks gue bisa nyobain platform TikTok, gue bisa nyobain platform ini itu, dan alhamdulillahnya pecah telur di saat itu. Gitu. Kalau gue lihat pengalaman lo udah banyak nih dari untuk beberapa ini. Nah, goals lo tuh apa sebenarnya? Goals gue yang pertama time freedom. Ya, time freedom yang mana itu pasti kausalitasnya adalah ketika lu time freedom pasti lu duitnya banyak. Iya, duitnya banyak. Freedom juga ya. Tanggung jawab semua udah terpenuhi. Kebutuhan dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat juga udah terpenuhi, dan itulah dream yang pengen gue achieve banget. Jadi gue gimana caranya pendekatannya bisa terus kerja sampai gue tua, tapi di sisi lain gue masih punya kebebasan waktu untuk ngelakuin hal yang gue pengen. Itu goal jauhnya. Sekarang yang gue lihat lo ada PH, ada Uro Academy. Kenapa lo akhirnya memutuskan membuat itu? Ini menarik sih. Jadi 2021 bulan Juni, di mana gue kebetulan dipertemukan sama salah satu founder suatu startup. Itu dia emang latar belakangnya bisnis, dan gue ditawarin buat diinvest. Ketika diinvest, akhirnya bikinlah suatu PT namanya PT Urofi Kreasi Indonesia. Di spill dikit. Nah, dari situ line up bisnis pertamanya adalah suatu production house, dan dari situ secara result sangat amat seru.
di tahun 2021 ibaratnya langsung dapat 7 clients yang memang mereka basisnya digital ads atau TVC. Oke. Itu tahun pertama. Cuman sebelum 2021 akhir itu bulan Oktobernya gue langsung bikin Uro Academy. Oke. Iya. Yang mana sebenarnya kalau gue curhat dikit itu keputusan yang nggak begitu tepat karena gue terlalu buru-buru. Uro Films belum beres, gue udah bikin Uro Academy gitu kan. Tapi ya udah nggak masalah. Gue bikin kelas online itu sangat banyak yang emang join. Total sekarang udah 1.200 member. Akhirnya Uro Films dan Uro Academy gue jalani bebarengan sampai sekarang. Nah, yang jadi seru adalah ketika gue adalah seorang content creator dan entrepreneur, gue bisa jatuhnya punya 2 mode. Kalau gue mode konten adalah gue berkreasi secara liar. Cuma kalau misalnya udah dimasuk ke Uro Films dan Uro Academy, gue harus ngambil keputusan rasional, gue harus ngambil leadership yang bagus. Jadi gue punya 2 mode yang bisa gue ambil gitu. Dan itu gue pribadi suka aja ketika gue bisa menyesuaikan diri di berbagai situasi beda-beda. Gitu balance. Oke. So what's next? What's next? Kira-kira saat ini basically ini kan syuting hari apa ya? Tanggal berapa sih? 21 ya? Nah. 25 gue bakal rilis tas gue namanya The Earth yang mana itu adalah sebuah kamera backpack. Ya mungkin ini podcast bisa diupload sebelum tanggal 25 kali ya biar bisa ya tipis-tipis lah ya. Thank you abis. Atau misalnya kalau udah rilis ya lu mungkin consider apalagi kalau misalkan lu ini boleh gak sih? Iya boleh silakan. Kalau misalkan lu adalah seorang fotografer, videografer yang pengen nyimpen banyak barang dan lu suka untuk kompartemennya dikustomisasi dan waterproof, lu sikat tas gua The Earth. Waterproof wajib guys. Wih, harga gimana harga? Harga bakal gua ini mungkin batas atasnya di 800.000. Oke. Tapi cuman masih banyak kemungkinan untuk bisa lebih murah. Ya pantengin aja. Ya sepantaran Tule lah ya. Iya tuh. Cuma kalau sama Peak Design jauh. Sensor aja lah. Boleh tuh kepo-kepoin guys. Oke. Thank you. Oke, ada nggak hal yang pingin lo coba atau ada yang belum pernah lo coba tapi lo pingin coba? Sejauh ini dengan otak rasional gue nggak mau keluar dari industri yang gue sekarang. Jadi ibaratnya dari sisi production house gue udah, online class udah, merchandise udah, digital product udah. Gue nggak tahu lagi sih harus kemana lagi. Oke, belum kali, mungkin belum. Tapi pendekatan sekarang adalah gue maksimalin semua line up yang udah gue bikin. Oke. Iya, karena kalau misalkan terlalu fokus dengan ekspansi, lu takutnya bilang ninggalin yang pertama gitu. Yes. Iya, jadi fokus gue 2023 adalah gue gimana caranya bangun personal branding untuk fly higher, kurang lebih kayak gitu. Oke, lo ada pesan-kesan nggak untuk mungkin orang yang pemula mau bikin konten kreator gitu kayak lo? Platform saat ini adalah platform yang sangat mendukung suatu kedisiplinan. Dalam konteks lu bisa posting tiap hari, 1 hari sekali. Dalam konteks lu disiplin dalam engage dengan audiens, disiplin belajar tentang algoritma konten atau sosial medianya. Semua lu harus disiplin supaya bisa najemin otak lu di konteks lu pengen bikin konten ke depannya. Jadi disiplin nomor 1. Atau ya di luar itu lu juga harus disiplin sama diri lu sendiri. Lu jaga kesehatan lu, jaga mental lu juga supaya gak cuma banyak duit doang tapi lu bisa sehat dan bisa happy lah kurang lebih secara fisik dan juga mental. Gitu. Gila guys. Ya ala-ala aja lah ya. Oke. Gue penasaran banget. Lo itu mulai start waktu SMP? Basically SMP. Gimana lo bisa nyemplung? Lo look up ke siapa dulu deh untuk bikin konten kreator? Cerita pas SMP kali ya. Dulu SMP sebenarnya videografi itu nggak jadi bidang yang desirable di gua. Karena dulu gue sempat ngulik di programming, ngulik juga di musik production. Untuk buktinya lu bisa googling Urofi Music Player. Gue dulu bikin software musik player kayak Winamp. Iya. Terus gue bikin musik production bisa di Google DJ Urofi. Itu lucu banget namanya, benar-benar freak banget. Tapi at least pernah nyoba ya. Iya. Terus nyobain fotografi kurang begitu masuk dan ternyata pas gue ke videografi, gue ngerasa keren di bidang yang gue tekunin saat itu. Akhirnya gue ngerasa mulai klop di videografi itu pas kelas 3 SMP, mulai transisi ke kelas 1 SMA. Di saat yang sama itu lagi trending banget Indofitgram. Ya. Yang Chandra Leo, ya ini zaman lu kan. Anjing, iya lagi. Indofitgram, Chandra Leo, Bena Kribo, Edozel, Aulion, semua tuh itu panutan gue banget. Karena gue lihat anjir mereka orang Indonesia, pembawaan asik banget dan mereka tuh awesome banget. Gue pengen jadi kayak dia. Di konteks terkenalnya doang waktu itu. Ya. Lo belum tahu selak beluknya gitu ya. Akhirnya ya udah. Pertama kali 2000 berapa ya? Ya gue kelas 1 SMA mungkin 2017. Itu semi-semi bikin videografi, semi-semi bikin konten tentang lucu-lucuan. Komedi.
Akhirnya ya udah bikin konten komedi sambil lucu-lucuan, semuanya pecah telur tuh. Cuman yang paling rame konten gue saat itu adalah videografi. Oke. Ya, termasuk waktu itu sempat bikin tutorial, bikin hyperlapse tanpa tripod, tutorial editing time remapping, itu viewersnya sampai 1,5 M. Untuk sebuah YouTube saat itu gue ngerasa bangga banget, at least gue pribadi ya. Karena gue yakin lu pernah 2 M, 3 M. Gue lupa sih zaman ya? dulu. Nah itu sempat pecah telur konten YouTube, nah itu kelas 1 SMA balik di situ. Struggle terbesar saat itu adalah gimana caranya gue bisa jadi content creator yang relevan. Karena di situ mindsetnya bener-bener gue harus masih sekolah. Oke. Ya kan, ibaratnya masih SMA, belum gimana-gimana, gue nggak bisa tiba-tiba drop out untuk berkarir gitu kan. Ya. Akhirnya ya udah kelas 1 SMA, gue mutusin kayaknya gue mending fokus belajar SNMPTN buat jadi diplomat deh. Ya. Jadi masih akademis banget lah. Sampai kelas 12 dapat nilai lumayan bagus, akhirnya masuk SNMPTN atau jalur undangan. Oke. Cuman di situ ibaratnya di konteks akademik gue naik, di konteks gue konten itu turun. Jadi ngebentuk X tuh. Nah, di situ pas SNMPTN keterima, gue jalur undangan keterima, gue bingung. Harus ngapain karena pandemi. April 2020 pandemi, gue jatuhnya kayak kehilangan jati diri karena uang gue bener-bener nol. Terus bikin konten lucu-lucuan gak laku, bikin konten tutorial di YouTube gak laku, dan sampai di April ke Juni, April Mei 2 bulan pecah telurnya di konten TikTok tutorial hyperlapse. Iya. Nah itu sebenarnya menjadi suatu turning back point dari keresahan 2 bulan itu karena posisinya saat itu pressure gue adalah anjir gue harus jadi orang karena udah banyak teman gue yang jadi orang juga. Berarti ini posisinya lu belum udah bikin YouTube atau? Itu udah bikin YouTube tapi YouTube gue hilang. Ya, tadi gue bilang. Berarti sebelum TikTok? Iya sebelum TikTok tapi YouTube-nya udah hilang. Nah TikTok bikin Juni 2020, akhirnya ada satu konten yang 1 M views tiba-tiba. Ya itu nunjukin hasil hyperlapse tanpa tripod. Mungkin kalau misalnya pengen nonton videonya, tonton aja sini. Nah itu videonya mungkin editornya bakal PR, rasakan. Dicari tuh, scroll sampai bawah konten gue. Nah itu konten pertama 1 M, dan dari situ karena gue emang udah nyesel pernah hilang di YouTube, gue akhirnya komitmen untuk posting 1 hari sekali di TikTok. Ya, dan itu semua going sangat-sangat well. Jadi kayak dari bulan Juni 2020 sampai Juni 2021 itu gue 1 tahun full posting 365 post, bahkan ada yang sehari 2 kali. Jadi itu ekstrim banget, apalagi waktu saat itu gue masih nekenin production value yang maksimal. Jadi gue pakai kamera proper, mikrofon proper, lighting proper dan lain-lain. Nah di 1 tahun itu gue tuh nyambil freelance videographer juga. Gue pernah ngegarap video-video restoran, video-video weddingan. Jadi jajan-jajan lah di situ dibayar 300.000, 500.000. Iya serius loh. Iya, 300.000. Iya, kurang lebih segitu. Terus sempat ngegarap endorsan juga 500.000, sejuta. Jadi receh-receh lah. Cuman receh tapi banyak gitu. Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih ntar tipes lama-lama. Iya, karena benar-benar jual waktu dan jual energi banget saat itu. Nah, until Juni 2021 itu gue di-approach sama tadi yang founder startup. Nah, tapi sebelum itu struggle terbesar adalah gue harus bagi waktu dengan pacar gue, ya kan saat itu. Terus waktu itu juga harus kuliah karena online kuliahnya, harus ngonten dan harus apa lagi ya? Waktu itu tekanannya tuh ya tiga-tiganya itulah. Untuk gue saat itu masih 17 tahun itu susah. Ya, akhirnya dalam 1 tahun full terus beraniin bikin company karena di approach. Ya udah struggle itu mulai hilang karena gue udah belajar yang namanya delegasi. Ya, mendelegasikan tugas terutama yang kerja kasar. Nah, jadi dia udah mulai punya tim, udah mulai bisa nge-structure suatu aktivitas, mulai belajar Google Calendars. Sesimpel gitu aja. Managerial thing sih mulai kayak melek bahwa lu harus kayak gini, kalau enggak lu mati gitu. Akhirnya 2021 bulan Juni udah mulai tuh ke-solve terkait time management, energy management dan lain-lain. Akhirnya 2021 Juni itu bikin Raw Films, Raw Academy. Nah 1 tahun itu sampai pertengahan 2022 semuanya going well so much. Ya, ibaratnya eksponensial banget lah pertumbuhannya. Dari segi personal branding, dari segi financial, dari segi mindset dan lain-lain. Until kebetulan kemarin di bulan November 2022 ya. Kemarin ya? Ada something happen di mana gue lagi produksian. Ada satu aset dari klien yang nilainya ratusan juta itu hancur karena tim gue. Hancur. Iya. Jadi posisinya gue harus ganti rugi sebesar 100
50 plus. Iya. Dan itu masih diberesin sampai sekarang gitu loh. Iya. Jadi itu adalah hal yang berdarah-darah yang ibaratnya yang awalan naik tiba-tiba ting gitu turun dikit, dan itu jadi pelajaran ke gue lah bahwa ketika lu lagi ngelakuin suatu sistem di bisnis, lu harus bener-bener ngelihat end to end, back to back semuanya sampai gak ada step yang miss. Karena kesalahan gue saat itu pas produksian adalah gue nggak ngelihat well-being dari tim gue. Mereka lagi capek banget dan gue suruh pakai aset itu untuk dipinjem ke inian lah. Akhirnya kecelakaan. Udah tau lah apa tuh asetnya, dan ya udah mobilnya hancur. Nah gue ngomong tuh mobilnya hancur, gue ganti rugi, sekarang lagi direstorasi. Gitu, ini hal yang actually gak pernah gue spill, dan itu tai banget lah. Ya udah, secara penyelesaian masalah udah dirundingin dengan agensi, udah selesai lah. Gue memutuskan untuk tanggung jawab sepenuhnya di gue. Gak pakai asuransian karena prosesnya bakal lebih ribet lah kurang lebih. Jadi gue ngambil full responsibility demi menjaga reputasi gue ke depannya. Betul. Ya akhirnya udah sekarang nih jatuhnya lagi ngeberesin dari sisi itu, dan di sisi lain gue juga baru ibaratnya cash in ke The Earth, tas kamera gue, yang mana gue langsung produksi sebanyak ratusan, dan apa itu angka yang gak kecil. Untuk nambel itu juga apa? Bukan untuk nambel, jatuhnya untuk ngemodalin. Jadi gue nyetok duluan di gudang lah. Ya udah itu keluarnya ratusan juta juga. Jadi gue dalam satu waktu ibaratnya di kuartal 1 2023 ini gue harus ngebayar ganti rugi sebesar ratusan, dan gue harus bayar tas sebesar ratusan juga. Dan ya kurang lebih ibaratnya finansial gue yang udah gue bangun agak kekikis sedikit lah. Dan itulah struggle yang gue alamin kemarin yang sampai sekarang tuh udah mulai membaik lah jatuhnya. Kurang lebih kayak gitu. Lu menghandle ketika lo menemukan masalah kayak kemarin deh, yang itu cara menghandle tim lo tuh gimana? Karena lo kan sekarang sebagai leader nih. Iya, sebelum kejadian atau sesudah kejadian? Sesudah. Sesudah ya. Waktu itu ya jatuhnya jadi efisiensi gede-gedean sih. Jadi gimana caranya gue bisa gerak se-efisien mungkin, gak banyak cost, gak banyak ini itu, supaya lebih hemat dan bisa lebih saving untuk itu. Jadi pendekatannya gue efisiensi sambil nambahin omset pastinya, biar bisa nutup itu semua. Dan alhamdulillahnya semuanya going well dan bisa ketutup lah. Meskipun ibaratnya yang harusnya diganti oleh uang di perusahaan, gue talangin dulu pakai uang pribadi biar amanin cash flow. Cuman untuk gue yang ibaratnya tim nabung banget, sakit hati pak. Sakit hati, bener-bener yang kayak lu udah nabung nih lumayan gede, tiba-tiba lu harus ngikis gitu loh. Kayak gimana ya, apalagi itu untuk kesalahan yang secara langsung gak lu lakuin. Tapi waktu saat itu emang secara gak langsung itu karena gue gak merhatiin. Tapi lagi-lagi kalau misalnya lu punya bisnis nih pelajarannya, lu lihat prosesnya end to end, back to back. Bener-bener semua dari A sampai Z. Jangan sampai ada satu hal yang miss, supaya gak terjadi hal yang kecil jadi malah masih masalah besar, kurang lebih kayak gitu. Ya, pelajaran lah ya. Iya, pelajaran lah ya untuk seorang bocil ini. Enggak lah, gue tidak pernah menganggap umur itu sesuatu, tapi emang lo hebat. Thank you banget. Maksudnya kayak ya udah kalau gue muda kenapa ya? Iya gitu. Itu dia. Gue penasaran banget, tapi yang gue lihat dari tadi yang lo ceritain itu tuh lo dari tadi ngambil keputusan tuh cepet. Pas segala macam, lo tuh orangnya impulsif atau emang kayak enggak nih gue ngelakuin aja ini atau enggak kapan lagi gue bisa, gue punya ada kesempatan nih gini. Gue tim impulsif. Jadi ketika ada keputusan kayak lo nyelam dulu baru mikirnya. Iya, nyelam dulu. Dan tainya adalah banyak ibaratnya hal yang harus gue beresin gitu. Jadi gue kayaknya karena emang sejauh ini impulsif, gue harus banyak belajar untuk rasional mikir lah. Karena banyak banget hal-hal yang kalau misalkan lu nggak beres itu ibaratnya puing-puingnya itu banyak yang harus lu beresin gitu. Oh iya, emang lo semakin banyak hal yang lo bikin atau lo beli semakin banyak masalah sebenarnya. Makin banyak masalah kalau nggak mikir kan. Exactly. Jadi ya jawabannya adalah impulsif. Oke, sekarang lo tanggungan berapa banyak, apa aja? Aduh. Apartemen. Terus. Sebulan 15. Siap, terus. Terus karyawan konten. Oh iya. Iya, UMR Jakarta. Terus bensin mobil 15 sebulan. Oke. Terus apa lagi ya? Bis lagi ya, apa sih? Apa sayang? Tolong dibantuin. Oh iya. Cewek gue yang high maintenance guys. Itu angkanya bervariabel. Oh iya, nggak kepikiran ya. Itu paling gede kayaknya. itu variabelnya nggak bisa kehitung karena tiap bulan beda-beda BM-nya. Cinta ya, tapi beda.
kadang-kadang minta rumah, kadang-kadang minta jantung, bener-bener dah lu ya. Tapi sayang kan. Tapi sayang. Gini, sayangnya gini. Enggak, dia aman sih. Nggak, bercanda ya. Iya. Terus ya udah kurang lebih segitu lah. Keren. Gue yakin bias lu lebih banyak sih, karena lebih dewasa kan. Oh iya, 150. Gak, gue low-key aja ya bunda-bunda. Kunci rendah. Low-key. Aduh, gue capek banget. Yaudah, boleh silakan ini slogan Anda. Lu closing dulu. Lo aja deh closing mendingan gue. Oke, karena gue diminta closing instead of dia. Jadi thank you banget udah nonton podcast kali ini. Semoga dagingnya bisa diterima, bisa ada pelajaran yang diambil. Dan seperti biasa di ending konten gue harus sebut jadi deh. Bye-bye.